Baik, Syeda Ralun, untuk program kali ini kita membahas mengenai masalah pendidikan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita tadi, yaitu Dr. Tengku Ajidar Matsyah, yang mana bahwasanya pendidikan ini merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya pihak sekolah, tapi juga yang terlebih penting adalah bagaimana tanggung jawab keluarga, karena pendidikan dasar itu didapatkan dari keluarga. Ketika keluarga lengah terhadap pendidikan anak, maka pendidikan itu juga akan dikhawatirkan kemudian nanti. Ya. Baik, Pak Ajidar, Tengku Ajidar ya. Kita panggil Tengku Ajidar. Ya, boleh. Di sini kalau habis setelah kita bincang-bincang tadi kan ada penyebutan masalah mulai memudarnya kearifan lokal, di mana masyarakat kadang-kadang tidak mempedulikan anak orang lain yang mungkin salah sikapnya, salah tingkahnya, salah perilakunya. Nah, kadang-kadang orang tua hanya cenderung menjaga anaknya sendiri gitu. Ini kan sangat bertolak belakang ya dengan apa yang diterapkan oleh orang-orang tua zaman dulu ya, orang tua Aceh zaman dulu, di mana anak orang itu menjadi anak dia juga dalam pembentukan karakter gitu. Ya. Bagaimana Tengku melihat persoalan ini? Apakah benar terjadi pergeseran gitu? Ya, kalau kembali ke masa-masa dulu di Aceh ini ada disebut page gampung. Ya. Jadi setiap kampung itu ada orang-orang tua, tokoh masyarakat, bahkan anak muda itu yang menjadi page gampung. Itu bukan hanya memprotek katakanlah peredaran narkoba, katakanlah pencurian dan sebagainya. Ternyata page gampung itu juga sangat besar perannya dalam menjaga keberlangsungan pendidikan untuk anak-anak. Betul. Jadi kalau ditemukan anak-anak misalnya ada perbuatan yang kira-kira melanggar, baik itu karena adat melanggarnya ataupun memang karena melanggar syariat, itu langsung ditegur oleh masyarakat. Nah, pada hari ini ketika masyarakat melihat ada anak orang yang melakukan pelanggaran syariat ataupun menyalahi etika masyarakat setempat, sepertinya masyarakat membiarkan, jadi tidak peduli karena yang melakukan itu bukan anak sendiri. Ini sebenarnya sudah tidak tepat dengan kearifan lokal kita di Aceh dan sudah tidak tepat dengan apa yang ada dalam umpamanya literatur Islam. Katakanlah misalnya Ibnu Khaldun pernah mengatakan antum abna ubiatikum, Anda adalah anak kepada lingkungan Anda. Artinya sangat besar peran lingkungan yang seakan-akan bertindak sebagai guru yang membimbing kita ya untuk merubah atau untuk membentuk karakter kita. Dan ini yang sudah bergeser di Aceh. Di Aceh itu. Ya. Saya pikir ke depan semua kampung di Aceh perlu memperbaharui ataupun menumbuhkan kembali kearifan lokal itu, artinya adanya page gampung di setiap kampung di Aceh. Harus adanya page gampung gitu ya. Oke, ini mungkin salah satu masukan kepada perangkat gampung yang terkecil gitu ya. Bagaimana kampungnya itu untuk membuat satu resam lah agar bagaimana pembentukan page gampung ini memiliki legalitas hukum gitu. Sehingga jangan asal tunjuk-tunjuk gitu juga, Tengku ya. Baik, ini kalau kita berbicara mengenai perilaku karakter tadi, ini kalau Tengku sebut tadi kan sudah lampu merah gitu. Kalau di perempatan sudah lampu merah semua saling bertabrakan gitu kan, Tengku ya. Ini karakter apa yang bergeser dari generasi Aceh sekarang? Kalau kita lihat perilaku sehari-hari, baik itu di daerah, di kampung-kampung maupun di kota, sebenarnya dalam segala hal perilaku peserta didik kita itu tidak lagi sesuai dengan Islam misalnya, ataupun mungkin kita mengatakan tidak lagi punya adab ya. Nah, kalau dulu dari sisi karakter kita ini punya adab, misalnya kita dulu tidak berani berdusta, kita ada hormat kepada orang tua, ya. Kemudian
kita tidak berani umpamanya mengganggu yang hak orang misalnya. Tetapi di kita sekarang kita melihat kalau misalnya ada anak-anak pulang dari satu tempat, ada kegiatan, katakanlah misalnya juga pengajian misalnya. Tapi pulang dari tempat pengajian, kita melihat apa yang ada di sepanjang jalan pulang mereka ke rumah, katakanlah misalnya ada rambutan orang, ada mangga orang, itu kadang-kadang habis itu rambutan orang, mangga orang. Nah, ini kan menunjukkan mereka sudah tidak memiliki karakter ataupun moral, akhlak, ya, adab, itu tidak ada lagi. Tetapi kadang-kadang ketika kita bandingkan dengan negeri seberang, ini kita lihat yang baik saja misalnya. Ada anak yang pulang daripada tempat pengajian misalnya, pulang ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, di pekarangan rumahnya ada mangga orang misalnya jatuh ke pekarangan rumahnya. Itu diambil mangganya, dilempar balik ke pekarangan pemiliknya. Nah, itu kan karakter juga. Kenapa di kita anak-anak ketika pulang dari pengajian malah justru merusak dan mengambil atau mengganggu punya orang gitu. Nah, kenapa mereka itu sudah ada punya orang tanpa sengaja jatuh ke situ, tapi diambil balik, dilempar balik ke pemiliknya. Ini kan luar biasa ini. Memang hal cukup sederhana, tapi ini kan karakter yang inti pada seorang peserta didik ini. Ini yang sudah tidak ada lagi di kita. Nah, padahal untuk membentuk karakter itu harus melibat 4 pihak. Nah, ya. Yang pertama, untuk membentuk karakter itu harus terlibat pihak kedua orang tua, artinya keluarga. Kemudian pihak sekolah, artinya guru di sini. Kemudian peserta didik itu sendiri. Dan yang keempat, ini plus adalah lingkungan. Yang kita maksud lingkungan di sini adalah masyarakat. Jadi di sini dapat kita katakan seperti 3+1 misalnya. Jadi 3 peran ini ditambah dengan peran lingkungan baru bisa terbentuk karakter. Jadi sekarang kita tidak perlu lagi menyusun kurikulum berkarakter karena semua sudah ada, sudah diatur dalam regulasi pemerintah, sudah ada. Cuma teknis mengimplementasikan yang sudah ada itu seperti apa. Jadi kalau tidak kita gabungkan peran ini, jadi 3 pihak plus 1 itu tidak mungkin terbentuk karakter peserta didik itu. Selamanya tidak akan terbentuk. Kita misalnya yang sudah tua-tua ini, kita tidak mengatakan kita ini yang namanya karakter kita baik, tapi tidak mungkin kita seperti ini kalau dulu keempat peran ini tidak berfungsi. Tidak berfungsi baik. Nah, hari ini bukti nyata tidak berfungsinya, artinya tidak maksimal berfungsi, tidak efektif mungkin, menyebabkan peserta didik hari ini seperti ini. Misalnya dulu kita kalau di depan guru tidak berani merokok, tapi anak-anak sekarang di depan guru malah dengan bangganya merokok. Minta korek lagi. Minta korek lagi sama guru. Ini adalah karakter-karakter yang sudah jauh bergeser dari apa yang pernah ada, ya. Baik. Nah, itu dia, Aceh. Artinya kalau kita lihat dari 4 pihak yang berperan dalam pembentukan karakter tadi, kalau kita lihat sekarang ini sudah agak mulai jauh ya. Bisa kita bilang seperti itu. Sudah sepertinya ibarat tanda panah, ya. Yang satu arahnya ke sana, yang satu arahnya ke sana, jadi tidak menyatu, tidak searah. Tidak klop, ya. Nah, kalau bahasa Aceh hana klop. Dalam membentuk karakter peserta didik itu, sehingga ya yang nampak sekarang di depan kita seperti hari ini. Dan satu lagi, kita hari ini bagi yang peduli kepada pendidikan, baik itu orang tua ataupun pihak guru misalnya, hanya kadang-kadang membanggakan kecerdasan otaknya peserta didik, tidak diimbangi dengan kecerdasan watak. Seharusnya harus imbang antara pendidikan otak dengan pendidikan watak, yaitu karakter itu. Nah, ini yang tidak ada pada kita hari ini. Kita tidak mengatakan tidak ada sama sekali, barangkali ini kurang efektif. Baik, apakah
kurangnya karakter kita, mulai terganggunya karakter anak-anak didik kita ini, sehingga juga mempengaruhi pada kualitas pendidikan kita ketika kita keluar ke luar Aceh lah kita bilang, tingkat bersaing di tingkat nasional kita malah rendah ini kualitas pendidikan kita. Apakah juga dipengaruhi oleh karakter tadi gitu? Sangat besar pengaruh karakter terhadap kualitas pendidikan. Baik. Karena kualitas itu bisa dicapai kalau karakter peserta didik itu baik. Iya. Karena karakter ini kalau bahasa lainnya apa? Adab ataupun akhlak. Pondasi awal ya. Pondasi awal. Jadi adab dan akhlak itu sebenarnya kalau kita merujuk kepada pendapat Ali bin Abi Thalib itu apa? Al-adab la yuba' wa la yashtari. Adab itu ataupun karakter itu adalah tabiat bawaan bagi orang-orang yang terdidik. Jadi ketika kita mengatakan orang itu tidak punya apa-apa, sebenarnya orang yang tidak punya apa-apa bukan karena dia tidak punya harta yang banyak, bukan. Kalau kita lanjutkan kepada pendapat Ali bin Abi Thalib, al-faqir man faqada az-zahab. Orang fakir itu bukan karena dia tidak punya emas yang banyak, tidak punya harta yang banyak. Wa innamal faqir man faqadal akhlaq wal adab. Artinya orang fakir itu ialah orang yang tidak punya akhlak dan tidak punya adab. Nah, jadi kalau kita hasilkan peserta didik yang tidak berakhlak dan tidak punya adab, nah ini merupakan kegagalan pendidikan kita. Oke, intinya pondasinya gitu ya. Ya, betul. Ya, ketika ini mungkin apakah pemerintah kita luput atau orang tua kita juga lengah atau acuh gitu. Sebenarnya apa yang harus dilakukan pertama oleh pemerintah nih? Ini kita sudah menemukan sebenarnya persoalannya nih. Ya. Ini solusinya mungkin perlu kita gambarkan, tunggu. Ya. Baik kepada pemerintah, keluarga, lingkungan ataupun pihak sekolah gitu. Baik, kalau kita balik mulai dulu dari keluarga misalnya. Keluarga dalam agama sudah diamanahkan sebagai madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak-anak. Sejak setelah lahir dia sudah diberikan pendidikan teologi, artinya diazan di telinga kanan, dikamat di telinga kiri. Itu kan pendidikan dasar kepada anak-anak. Lalu kemudian selanjutnya keluarga, dalam hal ini seorang ibu kan mendidik anak itu menyusui selama 2 tahun. Selama 2 tahun kita memperhatikan ketika seorang ibu menyusui, mata seorang ibu kan langsung kontak dengan mata seorang bayi. Ini sebenarnya merupakan pendidikan langsung juga. Ini sebenarnya koneksi karakter dari seorang ibu kepada seorang anak. Artinya ibu, keluarga itu madrasatul ula untuk pembentukan karakter anak-anak. Lalu kemudian guru harus dapat menjadi agen perubahan karakter anak-anak dari tidak baik kepada baik. Bagaimana menjadi agen perubahan karakter anak-anak daripada tidak baik kepada yang baik? Guru itu harus menjadi idola anak-anak. Sementara menurut anak-anak tidak ada guru yang dapat dijadikan idola. Padahal mempengaruhi anak-anak dengan idola itu lebih cepat. Misalnya kita lihat ada anak SMA yang tadi malam jam 10 menonton bola. Ada idolanya, misalnya Messi misalnya. Dia punya rambut ketika tampil umpamanya udah disilang-silang misalnya. Jadi anak-anak itu yang idolanya sudah punya rambut yang seperti itu, besok dia bukan jam 10 berubah, jam 9 dia berubah. Dia juga punya rambut yang berkotak-kotak seperti itu. Mengikuti. Jadi pengaruh idola itu sangat cepat kepada peserta didik. Untuk itu guru itu harus menjadi idola kepada peserta didik. Jangan dicap guru killer ya. Ini udah bahaya kalau dicap. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita perlu melihat di sini adalah
peran pemerintah. Baik. Jadi pemerintah tidak hanya mengeluarkan kebijakan, tidak hanya mengalokasikan anggaran, tetapi pemerintah juga harus ikut serta bagaimana memperbaiki pendidikan, kualitas pendidikan, terutama karakter. Jadi kalau misalnya pemimpin yang di atas juga tidak berkarakter dalam mengalokasikan anggaran, dalam kepeduliannya terhadap pendidikan, jadi harapan kita agar anak-anak ini karakternya baik tidak mungkin tercapai. Nggak mungkin tercapai. Nah, itu yang ketiga. Kalau yang keempat, ini pengaruh lingkungan. Lingkungan. Nah, lingkungan ini sangat penting. Kalau dulu orang-orang kita justru ketika anaknya keluar akan ditanya ataupun akan dilihat siapa temannya. Nah, kalau kita kembali kepada hadis, misalnya likulli rajulin khalil, setiap orang itu punya teman deh. Falyanzur may yukhalil, hendaklah diperhatikan siapa yang menjadi teman baiknya. Jadi kalau kita ingin mengatakan si A itu baik, jangan si A-nya langsung kita kambing itu, tidak, tapi lihat di sekelilingnya temannya. Kalau dia berteman dengan orang baik, dia akan baik. Nah, itu dulu. Dalam hadis yang lain kita menemukan almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu akan terbentuk berdasarkan agama. Maksudnya di sini termasuk karakter temannya. Kalau karakter temannya baik, dia juga akan ikut baik. Nah, sampai seperti itu dulu masyarakat peduli terhadap karakter anak-anaknya. Jadi ketika anak keluar dari rumah, masyarakat itu memantau, menjadi CCTV. CCTV. Jadi ada pengontrol sosial ada kontrol sosial di masyarakat. Ini tidak ada lagi, bahkan tidak ada sama sekali, apalagi dikaitkan dengan kalau kita tegur anak-anak ini melanggar HAM misalnya. Nah, padahal melanggar HAM kalau anak-anak itu umpamanya kita siksa, kan kita melukainya, itu baru melanggar HAM. Tapi kalau umpamanya kita tegur dia untuk lebih baik, kita berikan dia adab yang lebih baik, itu kan tidak mungkin kita sebut sebagai pelanggaran HAM. Tetapi itu harus menjadi tanggung jawab semua pihak. Ini yang kadang-kadang tidak ada lagi. Sehingga kita menemukan akhir-akhir ini ada guru yang dipolisikan oleh orang tua karena menegur anaknya. Nah, ini kan sudah tidak tepat lagi dengan sistem pendidikan yang namanya pendidikan. Baik. Baik. Tunggu, ini ada menarik lagi Tunggu mengenai masalah dunia pesantren. Kalau kita berbicara mengenai sekolah umum tadi, ada selama ini terjadi beberapa pemberitaan kita dengar bahwasanya narkoba itu malah ditemukan di lingkungan pesantren itu. Kita mohon maaf bukan mengkreditkan pesantren, tapi inilah fakta yang terjadi di mana pesantren yang kita selama ini kita nilai tempat suci dalam tanda petik, tapi sudah dinodai oleh pesantren atau dayah itu sebagai tempat yang suci lah, ataupun tempat yang aman dari hal-hal negatif. Betul. Dengan persepsi itu sehingga ada orang-orang yang mengambil kesempatan masuk ke pesantren atau masuk ke dayah, yang dia bawa apa yang sudah ada di luar dayah atau di luar pesantren ke dayah. Nah, jadi kebiasaan di luar itu masuk ke dayah, sehingga mempengaruhi. Itu tidak bisa dihentikan, lalu mempengaruhi yang lain. Dan pengaruh negatif itu lebih cepat berbanding pengaruh positif. Oh iya, betul. Nah, jadi ada yang kadang-kadang terpengaruh sehingga muncullah di media bahwa ada santri yang terlibat narkoba. Ada santri yang terlibat hal ini umpamanya. Jadi ini karena dipengaruh oleh lingkungan. Makanya ke depan sebaiknya meskipun dayah pesantren yang sudah kita persepsikan sebagai tempat yang suci, yang aman, kontrol kita harus tingkatkan juga. Filternya harus kuat. Jadi untuk memproteksi semua pihak pengelola dayah itu harus meningkatkan. Jadi kita tidak cukup bahwa ini tempat yang paling nyaman, bahwa tempat ini tempat yang suci, sehingga kita tidak perlu meningkatkan kontrol. Untuk hari ini tidak mungkin seperti itu lagi. Kita harus menambah pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas yang ada di dayah. Baik, menarik sekali pembicaraan kita pada hari ini, di mana kita melihat
ada tempat-tempat yang kita anggap lebih aman, ternyata itu menjadi tempat yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang terlarang, baik terlarang oleh negara maupun agama begitu. Karena perbuatan-perbuatan itu juga akan merusak generasi Aceh. Baik Tengku, sebelum kita lanjutkan, kita akan break sejenak setelah iklan berikut ini.